Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Wah, gak berasa udah hari Minggu lagi nih. Betul banget. Kita udah mau sama-sama mulai ibadah lagi nih kita hari ini. Iya, kita bersyukur ya kita bisa beribadah bersama-sama hari ini. Betul, tapi sebelum kita mulai, kita mau doa dulu loh ya. Yuk, anak-anak kita sama-sama mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah Allah yang sungguh baik. Kami bersyukur pada hari ini kami punya kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah. Walaupun kami masih harus beribadah secara online di rumah, tapi kami bersyukur Tuhan, kami masih ada kesempatan untuk bisa beribadah. Bantu kami ya Tuhan hari ini untuk bisa beribadah dengan sungguh, memuji Tuhan dengan penuh semangat ya Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sampai ibadah kami selesai. Kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Anak-anak, kita mau bersyukur bersama-sama, kita mau mulai ibadah kita hari ini karena kita tahu kita punya Allah yang luar biasa. Ia selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang terpenting ya anak-anak dan juga lo sepingbing, kita punya Allah yang hidup, yang menjaga kita senantiasa. Mari kita mau nyanyikan lagu ini, I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known Thy faithfulness, Thy faithfulness. With my mouth will I make known Thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu. Tadi kan kita udah sama-sama nyanyi ya tentang kebaikannya Tuhan gitu ya. Kita memuji Tuhan karena mercies of the Lord ya. Kebesaran Tuhan di Betul. dalam hidup kita ya. Betul banget. Nah makanya Lause mau ngingetin kita sekali lagi nih Lause, kalau Tuhan kita itu satu-satunya Tuhan yang selalu ada buat kita, yang selalu jagain kita, karena He is God. Nah yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama naikkan pujian ya, He is God. He is God, the one true God. There is no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King.
Oke anak-anak, kalian boleh duduk kembali. Nah anak-anak, kita percaya bahwa kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, karena Ia adalah Allah satu-satunya, tidak ada Allah lain di dunia ini seperti Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sudah sepatutnya kita mau bersyukur, kita berkata bahwa Tuhan, saya mau lebih cinta lagi sama Tuhan, karena Tuhan yang sudah luar biasa yang di dalam hidup kita ini, dan kita mau mengasihi Dia lebih sungguh lagi. Nah, untuk itu kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum ini kita mau menyanyikan lagu yang terutama, karena Dialah yang utama di dalam hidup kita, Yesus Tuhan kita. Mari yang kita angkat pujian yang terutama di dalam hidup. Shalom anak-anak, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah anak-anak, minggu lalu nih Langsung Pimpik sudah bahas kan kepada kalian bahwa Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan Langsung Pimpik udah bahas tuh, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu perintah Tuhan dalam hukum Taurat pertama. Nah minggu ini kita akan membahas hukum Taurat kedua, yaitu jangan membuat patung yang menyerupai apapun juga. Langsung mau tanya dulu nih, anak-anak yang di rumah, apakah kalian menyembah patung, membuat patung untuk dirimu lalu disembah? Ada? Oh, nggak ada? Oh, kalau gitu ya nggak usah perlu pelajaran hari ini kali ya. Ya udah kita pulang aja kali ya. Jangan buru-buru dulu. Yuk, ayo. Kita mau nih Tuhan tunjukkan kepada kita. Jangan-jangan kita buat patung secara nggak sadar dalam hidup kita. Yuk, kita sama-sama mendekat kepada Tuhan. Minta Tuhan singkapkan yang terselubung. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari Minggu ini kami boleh belajar kembali firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar bahwa Tuhanlah satu-satunya. Dan kami mau Tuhan Kau singkapkan kepada kami kalau sampai
ada patung yang kami buat ya Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya pelajaran hari ini Engkau sendiri yang menuntun kami, menjadikan firman Tuhan pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Supaya dalam dunia ini kami nggak kebingungan, kami nggak kesulitan dalam menghadapi persoalan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, Tuhan tambah-tambahkan firman Tuhan dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah anak-anak yuk kita mulai ya check up kita ya. Kita mau diagnosa nih hati kita, pikiran kita. Kita sama-sama nih mau belajar dari bangsa Israel. Nah minggu lalu kan seperti yang Lase bilang kan, Lase Pimpin udah kasih tahu Tuhan menyampaikan 10 firman Taurat, 10 hukum Taurat, dan juga Tuhan menyampaikan banyak hukum-hukum yang lain kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Nah adik-adik, ternyata Musa dan Tuhan sering tuh bercakap-cakap di Gunung Sinai. Tuhan memberikan perintahnya kepada Musa, lalu Musa menyampaikannya kepada bangsa Israel. Nah kenapa ya Musa aja? Nah adik-adik ini penting sekali, penting kita simpan dalam pikiran kita, dalam hati kita dulu. Tuhan itu maha kudus, Tuhan itu suci. Tidak bisa sembarangan kita datang kepadanya dengan segala kekurangan kita. Ya kan? Kita ini banyak sekali dosa dan hanya yang diizinkan Tuhan yang bisa datang kepadanya. Dan pada masa itu, pada masa Musa, Musa lah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menghadap dia. Nah adik-adik, Tuhan mempercayakan kepada Musa tuh segala hukum-hukumnya, 10 perintah 10 hukum Taurat itu yuk pada Musa. Nah di Keluaran 24 dicatat nih adik-adik, pada suatu hari Musa kembali lagi nih mau ke Gunung Sinai. Yuk sama-sama ya, di bawah Alkitabnya ada sayang, buka Alkitabnya yuk nak. Ambil cepetan kalau memang belum ada di depan kamu nih, sekolah minggu harus buka Alkitab. Kalau di sekolah aja, kalau pelajaran matematika buka matematika, buka pelajaran bahasa buka bahasa. Kalau sekolah minggu buka Alkitab ya. Jadi sama-sama kita buka yuk, apa sih yang terjadi? Nih suatu hari Musa nih mau pergi lagi ke Gunung Sinai. Di Keluaran 24, kalau kalian lihat nih, kita mau diagnosa nih. Wah apa sih yang terjadi? Ternyata di ayat 24 ini dicatat nih adik-adik. Musa mengingatkan bangsa Israel untuk mengikuti segala firman yang telah diberikan. Nih sebelum Musa naik ke Gunung Sinai lagi, dia bilang bangsa Israel harus taat ya sama firman Tuhan itu loh, kayak papa mama gitu loh bilang sama kita, kuai-kuai di rumah ya, baik-baik di rumah ya, denger-dengeran ya, atau papa mau pergi, kamu baik-baik denger-dengeran di rumah, pinter-pinter ya. Nah Musa juga mau pergi ke Gunung Sinai nih, mau pergi ke Tuhan, jadi dia bilang firman Tuhan udah ada kan, udah dikasih kan, ayo bangsa Israel baik-baik ya, semua ya ikutin firman Tuhan. Bahkan ya saking seriusnya Musa mempersiapkan bangsa Israel untuk dapat patuh sama firman Tuhan. Bangsa Israel itu ya adik-adik ya pada pagi-pagi dikumpulin sama Musa. Lalu Musa pagi-pagi sebelum pergi dia menyembelih lembu. Lalu membacakan lagi perjanjian firman Tuhan. Lalu tahu nggak apa yang dicatat di ayat 27 nih? Keluaran 24 ayat 7. Keluaran 24 ayat 7. Musa nih melakukan apa? Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dan didengarkan oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, nih bangsa Israel berkata apa? Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Wah janjinya serius nih adik-adik. Karena ada lembu yang disembelih, ada darah yang dicurahkan. Itu tandanya perjanjiannya penting. Lalu setelah itu Musa pergi deh. Kemana? Ke Gunung Sinai, berbicara kepada Tuhan. Nah adik-adik, ketika Musa bicara sama Tuhan, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Sehari masih oke, 2 hari masih baik, 3 hari oke. Tapi kok udah berhari-hari Musa nggak turun-turun. Waduh, mereka mulai kebingungan. Aduh, Tuhan mana nih? Biasanya mereka bicara sama Tuhan kan melalui Musa. Jadi Musa nggak ada, mereka bingung. Lalu mereka mulailah melihat bangsa-bangsa lain. Allahnya bisa dipegang, bisa dicium, bisa
kasih makan. Wah, mereka bilang kok Tuhan orang lain, bangsa lain ada kelihatan mata ya. Lalu mereka mulai deh berpikir. Bilang sama Harun, Harun, kami minta dibuatkan dong Tuhan kita. Ayo mana, ayo Harun buatkan dong. Harun bilang, nggak boleh, kita tidak boleh buat Tuhan yang menyerupai apapun juga. Ingat kan hukum yang sudah dikasih, ya kan? Jangan membuat patung menyerupai apapun juga. Tapi bangsa Israel tetap ngotot sama si Harun. Wah, Harun sampai kalah suara. Hati-hati ya adik-adik ya, kamu kalau di sekolah nih, ingat nih, biarpun kamu kalah suara, tapi kamu menyuarakan kebenaran, kamu tetap harus taat. Jangan kayak Harun, akhirnya ikut-ikutan sama bangsa Israel. Akhirnya apa yang terjadi? Semua bangsa Israel mengumpulkan emas mereka. Ada yang cincin, ada yang anting, kalung, perlengkapan-perlengkapan emas dilebur jadi satu, dihancurin. Lalu bikin apa? Bikin lembu emas. Aduh, itu kan lembu. Adik-adik ngerti kan? Lembu itu kan tadi yang baru disembelih itu bukan Tuhan, itu bukan perwakilan Tuhan. Lembu itu kan cuman binatang ya kan, bener gak? Tapi apa yang terjadi? Mereka menjadikan emas yang sudah dikumpulkan itu menjadi lembu emas, lalu disembah. Tepuk jidat deh. Ya kan? Mereka menyembah lembu emas yang tidak bisa apa-apa. Bangsa yang sudah dipimpin Allah keluar dari perbudakan tanah Mesir melihat apa adik-adik? Melihat sakit kusta, melihat tulah-tulah. Aduh, sampai langsung lupa. Melihat 10 tulah, bahkan melihat Laut Merah yang terbelah, melihat begitu berkuasanya Tuhan. Mereka yang sudah melihat kebaikan dan kuasa Tuhan malah menyembah lembu emas. Lalu Tuhan kan maha kuasa ya, Tuhan maha tahu. Dia lagi berbicara sama Musa, melihat Tuhan segala yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi Tuhan bilang sama Musa, coba lihat ke bawah. Nah, nih adik-adik yuk kita buka nih. Di mana tuh ayatnya? Kita buka sama-sama Keluaran 32. Tuhan bilang, coba lihat sana ke bawah apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Padahal dia Tuhan sedang mempersiapkan dua loh batu tempat ditulisnya 10 hukum Taurat untuk bangsa Israel supaya nggak lupa dan mereka akan membawa itu sebagai pengingat mereka. Dan itu dibawa oleh Musa nantinya ke bangsa Israel. Tuhan sayang banget supaya mereka tuh nggak lupa, tapi apa yang dilakukan? Mereka malah lupa kan? Akhirnya Musa disuruh tuh, lihat deh bangsa Israel dengan membawa 2 loh batu yang sudah Tuhan tulis. Lalu dia melihat kumpulan orang-orang Israel sedang menari-nari. Di tengah-tengahnya ada lembu emas yang disembah. Rakyat Israel yang sudah dibawa keluar dari tanah Mesir menyakiti hati Tuhan. Musa sangat-sangat kecewa dan sangat sedih, bahkan marah sekali sampai dia menghancurkan 2 loh batu yang Tuhan berikan. Seakan-akan berkata, aduh kamu gak layak bangsa Israel menerima kasih Tuhan. Udah dikasih hukum kamu percuma. Seakan-akan kekecewaan Musa itu begitu besarnya, seakan-akan ini mereka gak layak lah. Udah gak layak dapat Tuhan. Tapi adik-adik, Tuhan sayang sekali sama bangsa Israel. Dan juga Musa sayang sekali sama bangsa Israel. Musa menghadap Tuhan setelah minta ampun untuk bangsa Israel. Setelah Musa ngomong sama bangsa Israel yang mereka lakukan itu salah, apa yang mereka lakukan itu tidak berkenan. Adik-adik, apa yang kamu lakukan dalam hidup kamu? Ayo, kamu lihat kan bangsa Israel loh, yang udah lihat kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, masih juga terpengaruh sama lingkungan sekitarnya dan membuat Allah kecil, patung yang bisa dipegang sih benar, bisa dilihat,
tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana dengan hidup kamu sayangku, yang di rumah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan? Kamu sekarang udah bukan baby lagi, Tuhan memimpin kamu menjadi anak-anak yang udah besar. Kamu mulai masuk ke kelas yang baru, kamu mengalami kasih Tuhan, dipelihara di tengah-tengah pandemi ini, kamu dilindungi. Tapi apa yang kita lakukan? Adik-adik, menyedihkan ya. Apa yang kita lakukan? Bangun tidurku terus pegang handphone. Lagi makan kulihat handphone. Mau tidurku peluk handphone. Handphone penting nggak? Oh penting Lause. Lause setuju sekali. Handphone ini penting. Bisa membuat kita berkomunikasi dengan yang lain. Bahkan bisa belajar ya pakai Zoom, pakai Google Meet. Tapi adik-adik, ketika semua hal itu membuat kamu jauh dari Tuhan, membuat kamu lebih lihat Instagram, YouTuber, dan tidak Tuhan, itu menjadi patung dalam hidup kamu. Patung adalah sesuatu yang mengambil tempat Tuhan dalam hidup kamu. Apapun yang kita curahkan energi kita, waktu kita korbankan karena kita cinta sama sesuatu, itu menjadi patung dalam hidup kita. Karena itu bukan Tuhan kamu yang sesungguhnya. Ya enggak? Games, games, Lause juga suka tuh lihat anak-anak main games. Lause nggak bisa main, tapi kalau lihat seru sekali, suka sekali. Tapi bukan Tuhan kamu. Ketika games itu mengambil waktu kamu saat teduh, mengambil kamu waktu berdoa, kamu lebih menghabiskan waktu kamu main games, itu udah jadi Tuhan, udah jadi patung dalam hidup kamu. Ketika kamu belajar penting nggak? Oh penting Lause, kalau nggak belajar nggak naik kelas. Tapi ketika belajar itu membuat kamu punya alasan, Lause aku nggak ke sekolah minggu karena hari Senin ulangan. Itu menjadi Tuhan dalam hidup kamu, jadi patung dalam hidup kamu. Pelajaran penting tapi tidak boleh menggantikan ibadah kamu. Nah anak-anak, masih banyak lagi yang kita buat secara tidak sengaja patung-patung dalam hidup kita. Kita mau tuh Tuhan yang bisa langsung menghibur kita. Kayak TikTok, kayak YouTuber. Langsung kan, instan. Kita bisa lihat, nah adik-adik Tuhan melakukan lebih dari itu. Mungkin kamu tidak bisa melihat, kamu tidak bisa mendengar, karena jangan-jangan kamu tidak datang kepadanya. Nah gimana sih supaya kita tidak membuat patung, mencegah hidup kita ada patung dalam hidup kita? Nah adik-adik, kamu mau kan mendengar Tuhan, mengalami Tuhan? Pertama nih, ya kan, satu, ingat ya, kita udah tahu nih Tuhan, percaya. Jangan udah, aku percaya Tuhan, siapa yang percaya Tuhan? Tunjuk tangan. Tambahkan pengetahuan, satu nih ya, tambahkan pengetahuan dalam hati kamu, pikiran kamu, siapa Tuhan? Tuhan yang maha kuasa yang kayak apa? Yang menolong aku. Tuhan yang maha kasih, yang datang dari surga ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Bahkan mati di kayu salib. Tuhan yang mana? Tuhan yang memelihara kita, yang menolong kita dalam Roh Kudus, ngingetin kita kalau kita berbuat dosa, ngingetin kita kalau kita malas beribadah. Tambahkan pengetahuanmu tentang Tuhan. Yang kedua adik-adik, ayo isi waktu dengan baik dong, mulai yuk. Kita sama-sama, Lause tahu deh, dikasih nih 24 jam sama Tuhan, tapi kadang-kadang kurang ya. Pengen main lebih banyak, pengen main game lebih banyak. Ayo sekarang kita juga tambahkan waktu kita, mengisi waktu kita dengan baca firman Tuhan, dengarkan renungan audio, kita datang kepada Tuhan dalam doa, isi waktu kita dengan baik-baik. Dan adik-adik, yang ketiga, kalau kamu salah, kamu dosa, nih ya kayak tadi bangsa Israel kan dia udah salah nih, aduh nyembah lembu emas, salah deh. Datang kepada Tuhan minta ampun. Jangan kamu malu kan ngakuin salah, jadi udah buka YouTube atau buka buku pelajaran tanpa minta maaf dulu sama Tuhan. Lama-lama kamu nggak merasa minta maaf sama Tuhan itu penting. Akhirnya kamu makin jauh sama Tuhan. Itu cara iblis loh, membiasakan kita untuk nggak langsung minta maaf. Itu cara kita menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi biasakan diri ya, kalau salah datang pada Tuhan minta maaf. Nah anak-anak, dengan Lause harapkan dengan 3 ini membuat kamu, mencegah kamu untuk tidak buat patung-patung lain dalam hidup kamu. Fokus ke Tuhan ya.
Kita sama-sama ya. Nah adik-adik, supaya kita lebih kuat dan ingat, yuk kita sama-sama yuk menghafalkan ayat. Ayat hafalan hari ini dari Keluaran 20 ayat 4-5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan. Oke, yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Kau ingatkan kepada kami bahwa ada patung-patung yang tidak sengaja maupun sengaja kami buat dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami kuat. Kami dapat mengisi waktu kami dengan baik, kami mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kami mengenal Tuhan dengan lebih baik. Sehingga dari kecil kami percaya dan kami semakin taat kepadamu dan semakin mengikuti Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, hati kami hanya untuk Engkau, mengikuti Engkau, percaya kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan memberkati.